Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 28 Maret 2022, berjudul Kita Harus Percaya. Ayat inti terdapat dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga hendak memberkati kita. Tetapi, seperti halnya dengan bapa yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi. Dan atas dikabulkannya permohonan kita, itulah kita menaruh keyakinan kita pada kasih-Nya. Juru Selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita suatu berkat yang lebih besar daripada yang kita mohon. Dan Ia menunda jawaban kepada permohonan kita itu, supaya Ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmat-Nya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar, serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga, bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janji-Nya. Apabila kita datang kepada-Nya dalam percaya, tiap permohonan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohonkan berkat-Nya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya, serta mengucapkan syukur kepada-Nya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 203. Keyakinan bukanlah iman yang bercampur dengan perasaan. Keduanya berbeda. Iman adalah milik kita untuk dilatih. Iman ini harus kita pertahankan. Percaya, biarkan imanmu memegang berkat itu, dan itu milikmu. Perasaanmu tidak ada hubungannya dengan keyakinan ini. Ketika iman mendatangkan berkat ke dalam hatimu, dan engkau bersukacita karena berkat itu bukan lagi iman, tetapi perasaan. Dikutip dari Testimonis jilid 1, halaman 167. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku, tentang percaya ini, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 372 paragraf 1 yang berbunyi, "Tidaklah cukup hanya percaya akan Kristus. Kita harus percaya di dalam Dia." Tidak cukup percaya tentang Yesus, tapi kita harus percaya di dalam Yesus. Inilah yang renungan kemarin dan hari ini nyatakan. Sebagai contohnya, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam A Call to Stand Apart halaman 30 paragraf 2. Dijelaskan, "Mari kita beralih ke kisah orang lumpuh di Bethesda. Penderita yang malang itu tidak berdaya. Dia tidak menggunakan anggota tubuhnya selama 38 tahun. Namun Yesus menyuruhnya, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.'
Orang sakit itu boleh saja berkata, "Tuhan, jika Engkau mau menyembuhkan aku akan menuruti firman-Mu." Tetapi tidak, dia percaya firman Kristus, percaya bahwa dia sudah sembuh, dan dia segera berusaha. Dia mau berjalan dan dia memang berjalan. Dia bertindak berdasarkan firman Kristus, dan Tuhan memberikan kuasa, dia dibuat sembuh. Si orang lumpuh sedikit pun tidak memiliki keraguan. Dia percaya di dalam Yesus bahwa dia sudah sembuh. Inilah makna ayat inti renungan hari ini yang berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam A Call to Stand Apart, halaman 30, paragraf 1, yang berbunyi, "Inilah pelajaran yang Yesus ajarkan ketika ia berada di bumi, bahwa karunia yang Allah janjikan kepada kita harus percaya bahwa kita menerimanya dan itu adalah milik kita." Dan masih tentang ayat inti renungan hari ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam Mind, Character, and Personality, halaman 466, paragraf 3. Kata-kata ini adalah janji bahwa semua yang dapat diberikan oleh Juru Selamat yang Maha Kuasa akan diberikan kepada mereka yang percaya di dalam Dia. Kembali ditekankan pentingnya percaya di dalam Yesus. Maka apa saja yang kita minta dalam doa, kita akan menerimanya. Nah, tentang berdoa dan percaya, Yesus memberikan suatu pelajaran penting. Perhatikan penjelasan berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 81, paragraf 2. Dijelaskan, dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus diukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah pendidikan yang benar, Ia memberikan kuasa. Kita bisa baca doa Yesus ini dalam Yohanes pasal 17. Perhatikan Nyonya White tulis bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya yang adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus akui bahwa dirinya yang diutus oleh Bapa. Inilah pendidikan yang benar itu. Kenapa? Nyonya White lanjutkan dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 81, masih dalam paragraf 2. Pengetahuan akan belas kasihan Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya mengubah manusia ke dalam peta Allah. Diberikannya kepada manusia pengendalian diri sendiri, membawa setiap dorongan hati dan nafsu dari sifat yang rendah kepada pengendalian kuasa pikiran yang lebih tinggi. Ia menjadikan pemiliknya seorang anak Allah dan pewaris sorga. Inilah pentingnya berdoa seperti doa Yesus kepada Bapanya. Sebab itu mengubah kita menjadi serupa dalam gambar Allah. Karena yang perlu kita kenal dari Bapa dan Anaknya adalah karakter mereka yang penuh belas kasih. Bangsawan dari Kapernaum itu memahami doa ini, maka dia datang dengan iman yang besar, sebab dia tahu karakter Bapa dan Anaknya yang penuh belas kasih. Dia tidak perlu bukti dulu baru percaya, tapi percaya bahwa Bapa dan Anak pasti memberikan jawab. Bahkan Yesus rindu memberikan yang lebih besar, yaitu kesembuhan rohani. Puji Tuhan, bangsawan tersebut akhirnya bersama keluarga menerima Yesus sebagai Mesias dan menjadi murid-murid Yesus. Jadi, berdoa yang benar dan agar menerima jawabnya adalah untuk mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, yaitu mengenal karakternya yang penuh belas kasih, sehingga diutusnya anaknya yang tunggal ke dunia ini agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Belas kasih Allah diwujudkan dalam Yesus anaknya. Inilah sebabnya Yesus berkata dalam doanya bahwa mengenal Bapa dan Anaknya adalah hidup yang kekal. Dan inilah pentingnya berdoa dan percaya di dalam Yesus. Sebab Yesus sendiri berdoa dalam iman kepada Bapanya. Kisah Para Rasul halaman 47 paragraf 1 berkata, "Lihatlah, anak Allah tunduk di dalam doa kepada Bapanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia menguatkan imannya dengan doa. Oleh berhubungan dengan sorga,
mengumpulkan bagi dirinya sendiri kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani keperluan-keperluan orang banyak. Suatu teladan istimewa bagi kita. Yesus yang adalah anak Allah berdoa kepada Bapanya untuk kekuatan iman serta kumpulkan kuasa. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak heran Roh Nubuat berkata bahwa doa Yesus adalah pelajaran yang diukir dalam pikiran dan jiwa kita. Inilah maknanya kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita menerimanya sebab kita percaya di dalam Yesus dan memintanya di dalam nama Yesus. Sebab prayer halaman 36 paragraf 3 berkata, Kristus sendiri telah berjanji untuk menjadi pengantara bagi kita dan Bapa selalu mendengar anaknya. Nah, jika Bapa selalu mendengar anaknya, adakah kita membutuhkan yang lain? Tentu tidak. Cukup Yesus dan menerima rohnya. Karenanya, manuskrip Releases volume 8 halaman 195 paragraf 2 menyatakan, doa diterima oleh Allah hanya jika disampaikan dalam kerendahan hati dan penyesalan dan dalam nama Kristus. Dia yang mendengar dan menjawab doa mengenal mereka yang berdoa dalam kerendahan hati. Orang Kristen sejati tidak meminta apapun kecuali dalam nama Kristus, dan ia tidak mengharapkan apapun kecuali melalui pengantaraannya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Percayalah dalam Yesus dan berdoalah dalam nama Yesus, sebab hanya suara Yesus yang Bapa dengar, dan kita menerima jawab Bapa melalui Yesus. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita, tidak hanya percaya tentang Yesus, tetapi percaya di dalam Yesus. Percaya bahwa dalam Yesus kita sudah menerima apa yang kita minta. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami harus percaya. Percaya dalam Yesus, berdoa dalam nama Yesus, dan di dalam Yesus kami percaya sudah menerima jawabnya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai kami dengan roh-Mu ya Yesus, ubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.